Pemirsa, seorang wanita lansia menjadi korban hipnotis di Bekasi, Jawa Barat hingga kehilangan perhiasan dan uang tabungan haji senilai lebih dari 300 juta rupiah. Gue udah 3 kali keluar masuk penjara dan gue tahu persis gimana liciknya modus hipnotis jalanan. Korban kadang cuman lagi jalan biasa, tahu-tahu udah kosong dompetnya, motor raib, dan yang lebih serem, ada korban yang bahkan kehilangan nyawa gara-gara modus ini. Dan kenapa gua angkat topik ini? Karena hampir semua orang itu bisa kena. Anak-anak, ibu-ibu, sampai bapak-bapak yang kelihatannya tegas sekalipun. Karena hipnotis jalanan bukan sulap murahan. Ini trik psikologi yang bisa bikin otak lo bengong, pikiran lo dirilis, dan barang lo hilang dalam hitungan detik. Dan di video ini gue bakal bongkar semuanya. Fakta, modus, tips anti standar, sampai cerita real yang gue temuin waktu gue di lapas sana. So, silakan lo simak sampai habis. Oke, kita bisa lihat di sini. Dari data kepolisian nunjukin kasus hipnotis itu sering banget terjadi, tapi jarang bisa dibongkar tuntas karena pelakunya main cepet. Hasil rampasan langsung pindah tangan, dan korban kadang bahkan gak sadar detail kejadiannya. Dan kalau secara hukum, ini biasanya masuk ke pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tapi kalau ada unsur kekerasan fisik, bisa nambah ataupun pemberatan ke 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Jadi jangan salah, modus hipnotis itu pidana berat. Tapi tunggu dulu, yang bikin lebih gila, ternyata triknya nggak sesederhana itu, cuman tatap mata, tepok, dan selesai. Ternyata ada cara lain yang jauh lebih licik, yang gue lihat langsung dan dipraktekin waktu gue masih di lapas sana. Tapi gue ceritain nanti. Sekarang kita bedah dulu cara main mereka biar lo paham. Hati-hati ya guys, modus nih hipnotis lagi nih ya. Cuma dikasih kertas, orangnya disuruh baca nih. Ya, orang ini juga disuruh baca ya dia baca, habis itu langsung nggak sadar ya kan. Nah langsung dipinta tasnya, handphonenya, semua pokoknya. Dikasih sama pengendara motor ini karena dia udah kena hipnotis. Dan oke, pelaku biasanya main dengan 3 tahap. Yang pertama itu bikin korban bingung dulu. Bisa dengan nanya alamat, pura-pura minta tolong, atau nunjukin barang-barang untuk menyampai sugesti kayak emas, perak, ataupun sejenisnya. Dan yang kedua, mereka masukin sugesti, kalimat-kalimat halus yang bikin korban ngerasa aman, tenang, dan damai. Kayak misalnya, tenang aja bu, ikutin saya aja, nurut aja, ibu akan aman, atau sejenisnya. Dan yang ketiga, begitu korban udah goyah, mereka bawa korban ke ATM, ke rumah, atau ke tempat sepi. Dan bahkan barang berharga korban itu bisa raib di tempat itu juga. Kesalahan korban di sini sebenarnya cukup jelas, mau berhenti dan ngobrol dengan orang asing di jalan. Dari situ pintu masuk kebuka lebar.
Karena waktu gue masih di lapas sana, gue pernah ngobrol sama napi spesialis hipnotis. Dia ngaku bisa bikin orang ngasih duit jutaan tanpa sadar. Dan target favorit mereka itu orang-orang yang kelihatan lagi capek, pikiran kemana-mana, atau sengaja pegang barang berharga yang ditonjolkan. Dan ada satu cerita yang bikin gue sempat merinding dengernya. Dia pernah bikin korban jalan sendiri ke ATM, tarik duit, terus kasih dia dengan senyum di wajah. Dan korban baru sadar 3 jam setelah kejadian. Coba lo bayangin, 3 jam hilang dari kesadaran lo sendiri. Dan saat lo diminta keterangan polisi, apa yang mau lo ceritain? Tapi kalian gak usah khawatir. Di sini gue berikan tips anti standar. Tips ini gak akan lo temuin di video lain, karena tips ini yang gue dapetin langsung dari para mantan pelaku yang gue temuin di lapas sana. Yang pertama, jangan pernah berhenti total di jalan kalau ada orang asing tiba-tiba manggil lo. Jalan terus aja, jawab singkat enggak, saya lagi sibuk atau sejenisnya. Biarin lebih cap sombong, yang penting lo aman. Dan yang kedua, pegang barang keras di tangan kayak kunci motor, ballpoint, ataupun sejenisnya. Ini jadi ansor buat bikin otak lo tetap fokus ke realita. Dan yang ketiga, kalau mulai ngerasa linglung, bikin gerakan keras, cubit lengan sendiri, gigit bibir sampai sakit, atau langsung teriak enggak dengan keras. Itu cara ngereset pikiran lo biar sugesti nggak masuk lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, kalau memang lo terpaksa untuk berbicara dengan orang tersebut, jangan biarin pikiran lo kosong. Dan kalau emang lo harus natap wajahnya face to face, lo lihat ke arah jidatnya ataupun keningnya. Karena di saat lo tatap keningnya ataupun dahinya, kalau dilihat dari sisi sebelahnya, lo seakan-akan face to face ataupun lagi eye contact menatap matanya. Dengan lo lakukan itu semua, sugesti tidak akan masuk ke pikiran lo, bahkan lebih susah. Dan anehnya, cara simpel kayak gini sering jadi penyelamat korban yang korban gak pernah sadar. Dan kalau kita tarik garis lurus benang merahnya dari sisi psikologi kriminal, pelaku main di celah psikologi manusia. Polanya gini, bikin bingung dulu, kasih rasa aman palsu, dan ya, korban nurut. Sedangkan korban biasa dalam kondisi gak fokus, entah lagi mikirin utang, mikirin perasaan, capek habis kerja, ataupun sejenisnya. Itu keadaan seperti itu justru bikin otak gampang disusupi sugesti. Dan kenapa pelaku sering balik lagi meski di penjara? Karena pertama hukumannya tidak terlalu tinggi, paling cuma 6 bulan sampai 1,5 tahun. Dan karena mereka ngerasa punya kekuatan, ngerasa bisa ngendalin orang lain, itu yang bikin mereka kecanduan. Saya sedang mencari perhiasan emas dan akan saya beli dengan harga sangat tinggi. Terutama yang bagus seperti kamu punya ini. Di rumah saya masih banyak, Mas. Kalau begitu saya harus ke rumah kamu untuk melihat. Boleh, boleh. Yuk. Dan ya, mungkin sekian aja video kali ini. Gue bikin video ini bukan buat glorifikasi ataupun buat ajaran kejahatan,
Tapi biar masyarakat sadar, biar lo sadar bahwa di luar sana gak seaman yang lo kira. Sekali lo lengah, pikiran lo bisa diretas. Gue udah pernah lihat mereka dari dekat. Gue tahu cara main mereka. Dan gue gak mau lo jadi korban berikutnya. Ingat, kejahatan itu gak selalu pakai senjata. Kadang cukup pakai mulut dan sugesti buat bikin lo jatuh. Jadi jaga diri lo, jaga keluarga lo. Karena yang paling berbahaya bukan kelihatan yang bawa pisau, tapi yang bisa masuk ke isi kepala lo. So, kalau menurut lo video ini bermanfaat, silakan lo share, komen, dan subscribe. Bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan wawasan dari dunia kriminal dan gak jadi korban dengan mudahnya. So, sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya guys. See you, bye-bye.